Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Deddy Supriyadi. Nah, baik kawan-kawan dan para sahabat semua, kita masih akan membahas terkait dengan seleksi PPK ya, yang sekarang sudah nyampe di tahapan wawancara ya. Dan mungkin juga semua sudah mendapatkan informasi baik yang lulus ataupun yang tidak lulus. Untuk yang lulus saya ucapkan selamat ya, yang lulus seleksi CAT, seleksi tes tertulis PPK. Selamat untuk yang lulus, dan juga untuk yang mungkin gagal di CAT ini atau di tes tulis ini, jangan berkecil hati karena untuk penyelenggara pemilu ini masih ada, yaitu di pembukaan Badan Ad Hoc Panitia Pemungutan Suara atau PPS yang kemungkinan besar akan dibuka setelah rekrutmen PPK ini selesai. Yaitu kalau kita lihat jadwal adalah sekitar pertengahan bulan Desember nanti akan dibuka pembentukan PPS ya, atau Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa, kelurahan, atau sebutan lain. Nah, oleh sebab itu untuk kawan-kawan yang gagal ya di pemilu ini ataupun di seleksi wawancara ini bisa ikut lagi di PPS ya, di rekrutmen PPS nanti. Nah, tapi yang kita bahas di video ini adalah terkait dengan formulir penilaian wawancara Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK untuk pemilu tahun 2024. Nah, formulir penilaian wawancara ini penting bagi kawan-kawan dan para sahabat semua yang mungkin dinyatakan lolos ya. Yang sudah dinyatakan lolos ini penting karena dalam formulir penilaian wawancara ini terdapat beberapa elemen ataupun faktor dan juga ataupun indikator-indikator yang nantinya akan dinilai oleh pewawancara ya, karena memang di situ akan ada beberapa faktor baik terkait dengan kepemiluan maupun di luar kepemiluan. Nah, oleh karena itu silakan untuk kawan-kawan yang memang sudah lolos masuk ke dalam 15 besar dan siap untuk mengikuti tes wawancara, silakan lihat video ini dan juga lihat terkait indikator dan poin-poin apa saja yang nantinya akan masuk dalam penilaian wawancara di seleksi panitia pemilihan kecamatan ini ataupun PPK ini. Dan oleh karena itu untuk kawan-kawan dan para sahabat semua juga bisa nanti memperdalam beberapa PKPU yang sudah ada terkait dengan kegiatan ataupun tahapan di pemilu tahun 2024 ini. Seperti kita ketahui, sudah banyak PKPU yang muncul di tahun 2022 ini kaitannya dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, silakan dibaca lagi dan juga tentunya kita lihat bersama nanti terkait dengan formulir penilaian wawancara ini, di dalamnya ada apa saja dan juga penilaiannya seperti apa saja, dan inilah yang nanti akan menjadi indikator agar ataupun lulus tidak lulusnya kawan-kawan dan para sahabat ketika melakukan uji tes kelayakan ataupun tes wawancara ataupun interview ya, nanti ketika jadwalnya sudah ada. Dan memang secara resmi jadwal nantinya yaitu tanggal 11 sampai tanggal 13 Desember ya. Itu selang berapa hari? 1, 2, 3. Ada sekitar 3 hari ya. Dan kemungkinan memang nanti kita akan dibagi per sesi ya. Karena memang dalam satu wilayah kabupaten atau kota nanti terdapat banyak kecamatan, dan juga satu kecamatan ini ada sekitar kurang lebih 15 orang yang akan mengikuti tes wawancara. Oleh karena itu, kawan-kawan semua nanti siapkan saja waktunya, dan juga memang kalau memang sudah dapat jadwalnya, perdalam lagi ataupun lebih baik juga dari sekarang perdalam lagi terkait dengan kisi-kisi dan persiapan untuk wawancara. Baik, langsung saja untuk kawan-kawan semua kita lihat terkait dengan formulir penilaian wawancara seleksi panitia pemilihan kecamatan atau PPK untuk pemilu di tahun 2024. Nah, baik untuk kawan-kawan dan para sahabat semua, di sini kita sudah ada yaitu formulir penilaian wawancara. Formulir penilaian wawancara panitia pemilihan kecamatan atau PPK atau panitia pemungutan suara yaitu PPS. Pemilihan umum pada tahun 2024. Nah, di sini juga ada nama, lamaran, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan atau desa, dan juga di sini juga ada nama pewawancara, ada juga jabatannya di sini juga. Nah, hal yang penting di sini kita lihat di dalam kotak ya, yang ada 3 poin di sini.
ada 3 poin, 3 cakupan ya. Yang ini penting untuk kita semua sebagai calon PPK yang akan mengikuti seleksi wawancara. Begitupun nanti calon PPS yang akan mengikuti wawancara juga formulirnya akan sama seperti ini. Jadi kita simak bersama-sama. Kita lihat nomor 1 di sini. Cakupan nomor 1 di sini adalah pengetahuan kepemiluan. Nah, komponennya diantaranya yang pertama adalah teknis penyelenggaraan pemilu. Nah, untuk kawan-kawan dan para sahabat semua, teknis penyelenggaraan pemilu itu seperti apa? Contohnya yaitu pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi ya. Alokasi kursi setiap dapil di daerah kawan-kawan dan sahabat semua itu juga bisa masuk. Kemudian juga verifikasi partai politik dan anggota partai politik ya, anggota DPD partai politik. Kemudian juga bisa juga terkait dengan pencalonan peserta pemilu dan pemilihan. Kemudian juga bisa pemungutan atau penghitungan suara ya. Di situ terkait dengan teknis penghitungan, kemudian juga teknis pemungutan suara seperti apa dari tingkatan TPS sampai dengan tingkatan rekapitulasi ataupun sampai rekapitulasi di tingkat PPK ya. Itu bisa dilihat dan juga dibaca kembali. Dan juga yang keempat ini yaitu tadi rekapitulasi penghitungan suara. Dan juga penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan. Nah, jadi itu untuk teknis penyelenggaraan pemilu ya. Untuk kawan-kawan baca lagi terkait teknis penyelenggaraan pemilu itu seperti apa, dan juga kita lanjut ke selanjutnya yaitu di sini kelembagaan penyelenggaraan pemilu. Nah, kelembagaan penyelenggaraan pemilu itu di sini seperti halnya KPU ya, di mana KPU itu di bawahnya ada PPK, PPS, KPPS ya. Nah, terutama hal-hal dengan siapa ketua KPU sekarang, baik KPU RI maupun KPU provinsi di daerah kawan-kawan. Dan juga kemudian di Bawaslu yaitu ada apa saja, ada Panwaslu Cam ya, ada Panwaslu ya, kemudian juga ada PKD, ada juga kemudian juga yaitu dalam penyelenggaraan pemilu DKPP ya. Selain KPU, Bawaslu, ada juga DKPP. Nah, untuk kawan-kawan semua selanjutnya yaitu terkait dengan pengetahuan kewilayahan. Pengetahuan kewilayahan ini adalah penting terutama untuk kawan-kawan semua, yaitu adalah menyangkut pengetahuan lokal ya, semisalnya jumlah DPT, jumlah penduduk, jumlah desa, dan jumlah alokasi kursi di daerah dapil kawan-kawan ya di situ. Kemudian juga di poin selanjutnya ini, di komponen selanjutnya ada administrasi kepemiluan. Administrasi kepemiluan itu bisa juga berkaitan dengan tata cara atau prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu ya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Karena memang dalam setiap tahapan itu banyak sekali administrasinya. Dan kemudian di cakupan yang kedua yaitu ada integritas ya, profesionalitas, loyalitas, dan visi. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Silakan lihat lagi di video saya. Kemudian yang cakupan ketiga rekam jejak. Nah, rekam jejak ini juga sudah ada di video saya sebelumnya, tetapi sedikit saya tambahkan di sini juga terkait dengan komponen riwayat pengalaman kepemiluan ya. Baik mungkin sudah pernah menjadi penyelenggara sebelumnya untuk kawan-kawan, baik tingkatan PPS ataupun KPPS ataupun di Bawaslu ya, baik di Panwas maupun di PKD ya ataupun di PTPS. Dan juga di sini juga ada riwayat pengalaman organisasi. Nah, tentu untuk kawan-kawan dan semuanya ini riwayat organisasi ini menjadi poin tambahan ya untuk kawan-kawan aktif di organisasi mana. Dan kemudian juga di sini ada riwayat pengalaman kerja. Nah, tentu ini akan menjadi nilai plus pengalaman kerja bahwa teman-teman bisa bekerja sama dalam sebuah tim. Kemudian yang terakhir yaitu di sini ada riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan ini adalah tentu kalau kita mengacu pada regulasi untuk PPK ini riwayatnya boleh ataupun syaratnya itu boleh
hanya ijazah SMA ya. Tetapi silakan riwayat pendidikan terakhir teman-teman di sini yaitu sampai mana, boleh diisi sampai sarjana ataupun mungkin yang S2 boleh diisi dengan magister ya. Nah, jadi itu kawan-kawan ya komponennya, dan juga di sini ada skor nilainya yaitu 0 sampai 100 ya. 0 sampai 100. Dan juga di samping paling kanan yaitu ada catatan-catatan tertentu ya. Dan di paling bawahnya yaitu ada klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat. Nah, yang di bawahnya adalah yang mewawancarai ataupun komisioner ataupun anggota KPU Kabupaten. Nah, mungkin itu saja untuk kawan-kawan dan para sahabat semua. Semoga kita semua tetap semangat untuk menghadapi tes seleksi wawancara PPK yang akan datang. Itu saja, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.